Kalau jamin kesehatan itu tidak ada sama sekali. Cuman kerja 7 hari mana cukup lah. Untuk makan, untuk keluarga di rumah. Soal jaminan kesehatan, jaminan asuransi, kan itu penting kan, yang harus diberikan oleh dilakukan oleh pemerintah. Indonesia dikenal sebagai produsen sawit terbesar di dunia. Ratusan triliun pendapatan negara berasal dari sektor bisnis ini. Namun hal ini berbanding terbalik dengan kesejahteraan para buruhnya. Mereka dibayar dengan upah yang murah. Dan juga kadang tak sesuai dengan nominal yang disepakati. Lantas benarkah pengawasan negara untuk kesejahteraan para buruh sawit ini masih lemah? Ikutin liputannya di program Berkas Kompas kali ini. Kelapa sawit jadi komoditas perkebunan unggulan Indonesia. Dunia bahkan mengenal Indonesia sebagai penghasil sawit terbesar. Lahan kebun sawit membentang dengan titik konsentrasi produksi di Pulau Sumatera, Kalimantan, juga Papua. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia mengklaim tahun 2022 sawit menyumbang nyaris 600 triliun rupiah ke kantong negara. Namun, di balik pesonanya sebagai penghasil devisa besar untuk negara, industri sawit menyimpan cerita kelam. Kisah tentang nasib pahit pekerja yang terampas haknya karena ekspansi sawit. Tim Berkas Kompas mendatangi Kabupaten Sekadau di Kalimantan Barat. Kami memotret cerita lara dari sejumlah pekerja yang haknya terenggut paksa. Lahan mereka diambil dan dibuai janji palsu perusahaan sawit besar. Ini Salma. Tim Berkas Kompas menemui Salma di hunian sederhana miliknya di Desa Ba, Kecamatan Nangamahap, Kabupaten Sekadau. Salma sebelumnya adalah pemilik lahan. Berdua sang suami, ia mengelola lahan seluas 2,5 hektar untuk menyambung hidup. Cerita pilu bermula saat perusahaan sawit menggarap 1.361 hektar tanah warga di 3 desa untuk konsesi sawit, yakni Desa Ba, Desa Landau Kumpai, dan Desa Nanga Engkulun. Pihak perusahaan mengiming-imingi 310 pemilik lahan bakal menyediakan lapangan pekerjaan bagi mereka yang memberikan lahan sebagai ganti rugi tebang tanam. Salma turut menyerahkan lahannya untuk perusahaan sawit. Mengharap sejahtera, ibu 4 anak ini gigit jari. Salma dan suaminya memang diberi pekerjaan, tapi cuma berjalan 6 bulan. Kalau utang toko, tiap hari bayar. Utang sekitar sekilo lah, beras. Bayar aja ke pagi. Iya, Salma dan suami mesti berhutang. Sebab sebulan gaji mengelola pembibitan sawit hanya dibayar Rp800.000 saja. Saat suami perempuan 44 tahun ini sakit, perusahaan cuma tutup mata. Suami aku memang sakit-sakit, ada tanggung usaha 3 bulan lah sampai meninggal. Tak punya biaya, 2 anak Salma putus sekolah.
Ia mesti putar otak agar dapurnya terus mengebul. Penghasilan Ibu dari motong getah itu berapa, Bu? 1 kilo. 1 kilo sehari. Oh, Berapa tuh, Bu, kalau dirupiahkan 1 kilo tuh? balik jadi 5.000. Aloysius Taufik juga jadi buruh di perusahaan sawit tempat Salmah bekerja. Perusahaan menugasinya sebagai mandor. Tapi saat Aloysius mengalami patah tulang tangan dan rusuk karena kecelakaan kerja, perusahaan cuma tutup mata. Waktu itu kami melakukan penyiraman pembibitan. Waktu itu ada kekurangan bahan di pembibitan. Saya ke gudang. Di dalam perjalanan saya jatuh pada waktu itu. Hampir waktu itu tidak diketahui teman-teman waktu itu, yang ditemu itu security. Meski sudah 3 tahun berlalu, rasa nyeri di tulang Aloysius yang patah tetap terasa. Berobatnya pribadi, Bang. Pribadi ya. Ini ya bukti yang kemarin nih. Tidak ada sama sekali petanggung jawab di perusahaan. Sampai saya bawa ke Sada waktu itu ronsen pakai uang pribadi ya. Jamal yang menyerahkan 12 hektar lahannya kepada perusahaan juga bernasib sama. Janji kesejahteraan tak pernah dirasakan. Jamal dipekerjakan sebagai tukang tebas rumput liar di area kebun sawit. Tapi perlahan ia mencium aroma kecurangan. Gaji awal pertama 2.400.000, setelah itu kami dikasih kerja 10 hari hanya gaji 900.000. Dia dihitung per bulan, tetapi pembayarannya tuh molor terus. Nah, dari kalau kita kerja bulan 10, dibayarnya bulan 12. Jamal berharap seluruh lahan warga dikembalikan, sebab perusahaan cuma membuai dengan janji palsu. Kesejahteraan nihil, kebun sawit pun terbengkalai. Lahan yang sebanyak 1.300 lebih, itu cuma dirawat 300 lebih. Jadi 1.000 lebih sedikit itu tidak dirawat. Seperti contoh lahan saya sendiri yang 12 hektar itu memang dibayar tapi tidak dirawat. Kayunya udah pakai sinso semua menebang ya. Bukan hanya Salma, Aloysius dan Jamal yang tertipu tukar lahan dengan pekerjaan dengan iming-iming kesejahteraan. Jasmine mesti mengubur mimpi punya anak sarjana. Ia kini tak lagi memiliki lahan pun pekerjaan. Sejak 7 tahun lalu, Jasmine menyerahkan lahan sehektar miliknya. Ia dijanjikan bakal diberi pekerjaan sebagai penyiram bibit. Tetapi hingga kini tak pernah terrealisasi. Bahkan bibit sampai habis dijual pun tidak ada. Saya dipekerjakan situ, betapa bejat dan pembohong. Sawahnya kini berganti jadi kebun sawit. Meski melawan korporasi besar, Jasmine berniat mengambil lahannya kembali. Lahannya sudah ditanam mereka tapi tidak dirawat. Tapi sekarang saya ambil alih. Nah, walaupun perusahaan bilang mau ngambil, saya tidak mau. Saya tetap pagar nanti. Tetap saya ambil alih untuk membayar kebohongan mereka. Sejak tahun 2012 hingga 2023, luas perkebunan sawit di Indonesia cenderung mengalami peningkatan. Sawit yang jadi tumpuan devisa negara nyatanya belum mampu menyejahterakan para buruhnya. Litbang Kompas menganalisa ada 8 masalah terkait buruh perkebunan sawit. Apalagi yang namanya buruh harian lepas. Buruh harian lepas ini mereka tidak ada kepastian dalam bicara tentang kesejahteraan mereka. Mereka tidak punya jaminan kesejahteraan asuransi, jaminan kesehatan pun tidak ada mereka. Tapi bagaimana mereka dipaksa untuk bekerja berdasarkan basis borong yang dipaksakan. Itu misal hari ini target minggu ini harus mengerjakan sekian ratus kilo dengan kondisi jalan yang kalau berbukit atau rawa itu kan nggak akan tercapai. Potret buram cerita kelam tentang buruh sawit juga terjadi di Sumatera Selatan. Mereka masih terus bermimpi menggapai kata sejahtera. Cuman kerja 7 hari mana cukup lah.
Nasib buruh sawit begitu memprihatinkan. Berdasar riset Litbang Kompas, tenaga kerja di perkebunan sawit didominasi oleh BHL, buruh harian lepas. Koalisi Buruh Sawit mencatat total ada 18 juta buruh perkebunan sawit. Lebih dari setengahnya adalah buruh harian lepas dan sebagian besar adalah perempuan. Pagi-pagi, usai merampungkan urusan dapur, Asana mengurusi suaminya, Sumarlan, yang terkulai lemas. Sudah sejak tahun 2017, kaki Sumarlan yang sakit tak lagi bisa menopang tubuhnya. Tidak, dia tuh dulu bisa kerja. Apa sekarang nih tidak bisa lagi kaki dia tuh. Jalan naik tangga be susah dia tuh. Sakit. Tidak pernah berobat di rusun itulah dia tuh. Diurut? Iya, diurut itulah. Ini berimbas pada Asana yang harus memikul peran ganda. Selain mengurusi rumah, ia juga jadi tulang punggung keluarga. Asana mengais rupiah sebagai buruh pemotong rumput di kebun perusahaan sawit berskala nasional. Penebas itu ya, pembersih sawit itu lah. Dalam sehari berapa jam? Berapa jam? Jam 8 mulai sampai jam 3. Sampai jam 3 sore pulang. Setiap kali bekerja di kebun sawit, Asana sesungguhnya menjerit dalam sunyi. Ia menjual lahan 4 hektar miliknya pada perusahaan sawit yang mengiming-imingi Asana pekerjaan yang layak. Tapi yang terjadi, ia dijadikan buruh harian lepas yang diupah Rp141.000 sehari. Perusahaan tempat Asana bekerja bakal memberi slip gaji jika para buruh bekerja minimal 10 hari dalam sebulan. Segini nominal yang diterimanya. Tapi sejak Februari lalu, perusahaan mengakali sejumlah hari kerja para buruh. Maksimal itulah 7 hari, paling banyak, tidak nyampe 10 hari. Mulai bulan 1 nyampe sini. Sebelumnya berapa hari? Sebelumnya itulah 5 hari, 6 hari itulah. Maksimal itulah 700, lebih dikit itulah. Mana cukup kita 1 bulan tuh. Minimal paling rendah berapa? Paling rendah lah 500. Meski menderita, ia bertahan jadi buruh harian lepas. Ia menagih janji perusahaan yang mengimingi kehidupan layak. Aku pengennya hakanya banyak, 20 hari lah jadilah. Cukup. Kalau 7 hari ini cuman kita makan, tidak bisa lah. 1 bulan 7 hari, 8 hari saya itu. Hayani senasib dengan Asana. Usai menjual sehektar lahan, Hayani berangan-angan bisa hidup sejahtera. Tetapi nyatanya tidak. Sudah 4 tahun Hayani bertugas menyemprot pestisida. Ia bekerja dengan peralatan seadanya tanpa alat pelindung yang memadai. Sehari ia bertanggung jawab menyemprot area seluas 2 hektar seorang diri. Tapi perusahaan membatasi jumlah hari kerja. Jelas berdampak pada pemasukannya yang cuma Rp950.000 sebulan. Nggak cukup lah kebutuhan sehari-hari. Kenapa, Bu? Cuman kerja 7 hari mana cukup lah untuk makan, untuk keluarga di rumah. Pernah kita berhutang sama tetangga karena nggak cukup kerjanya 7 hari sebulan itu. Nasib Hayani lebih baik ketimbang Asana sebab suaminya juga kerja sebagai buruh harian lepas. Suami saya kerja di PT juga. Kalau divisi 2, kalau divisi 4 nyampai. Dulu pernah dapat 20 hari dapat. Kalau digabung cukup lah. Untuk anak, untuk cucung, untuk sehari makan-makan di rumah. Bayar listrik, bayar air, untuk bensin. Untuk menambah pemasukan, Hayani bekerja serabutan di kebun milik warga. Ia memotong rumput berupah 60.000 sehari. Ia berharap perusahaan mau menambah hari kerjanya
agar upahnya sebulan bisa lebih besar dari yang ia terima sekarang. Kalau bisa mau ditambah lah Pak. Seberapa banyak? Kalau nggak dapat pegawai T, mendingan 20 hari. Ketua Serikat Buruh Sawit Sejahtera, Robiansi, tak menampik banyak kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan sawit. Mulai dari buruh yang cuma dipekerjakan 3-7 hari sebulan, perusahaan yang tak memperhatikan keselamatan kerja, hingga intimidasi putus kontrak kerja oleh perusahaan. Kalau kita lihat di lapangan itu sangat rentan sekali tentang kecelakaan kerja gitu kan. Apalagi pekerja di perusahaan kebun sawit kita ini tidak pakai helm gitu kan, tidak pakai kacamata. Yang terjadi di tempat kita ini ada yang buta, gitu kan, ada yang ketimpa dodos, ada yang ketimpa pelupa kepala mereka itu. Dalam beberapa tahun terakhir ini kerap sekali mendapat ancaman dari perusahaan agar bisa keluar dari Serikat Buruh Sawit Sejahtera gitu. Jika mereka tidak mengundurkan diri, alasan perusahaan itu tidak akan diangkat ke kontrak atau ke SKU gitu. Robiansi mengaku sudah mendatangi sejumlah pemangku kepentingan dan memperjuangkan nasib buruh. Tapi ia tak digubris. Itulah mengapa sawit mampu membuat perusahaan kaya, tapi nasib buruhnya nelangsa, hidup dalam kemiskinan. Ya, kalau melihat gaji mereka 141 per hari itu, dikali 7 hari mereka bekerja dalam per bulan, itu sangat minim sekali untuk mereka menunjangkan hidup keluarga mereka di rumah gitu. Soalnya dibebankan biaya mereka itu minyak bensin aja 2 liter satu hari. Pendapatan perusahaan dari sawit bisa mencapai triliunan rupiah dalam setahun. Data dari The Science Agriculture memaparkan tahun 2020, 10 perusahaan terbesar meraup total pendapatan hingga 96 triliun rupiah. Tak hanya memasok kebutuhan dalam negeri, perusahaan ini juga melakukan ekspor ke Eropa, Timur Tengah, Amerika Serikat, hingga Afrika. Pada tahun 2021, Badan Pusat Statistik mendata jumlah perusahaan sawit di Indonesia sedikit lagi menembus angka 3.000. Tetapi, meski perusahaan menjamur, tak lantas membuat buruh sawit sejahtera. GAPKI, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, membantah soal nasib buruh yang belum sejahtera. Sebab pembayaran upah sudah sesuai aturan. Sebagai perusahaan, kita tunduk dengan upah minimum provinsi. Dalam banyak praktek baik, kita sebenarnya sudah melampaui upah minimum itu karena ada banyak benefit fasilitas yang diberikan oleh perusahaan. Selain perumahan, fasilitas kesehatan, bantuan transportasi, juga ada manfaat lain seperti bonus, insentif gitu ya. Itu hal yang umum di industri kelapa sawit. Jadi upah murah itu otomatis terbantahkan. GAPKI juga menyangga ada perusahaan yang mengakali pembagian jatah hari kerja para buruh. Ada realita bahwa masyarakat itu sendiri, pekerja yang dari seputar perkebunan tidak bersedia bekerja sama full sebulan dengan berbagai alasan. Salah satunya mereka punya ladang, punya kegiatan pertanian lain, punya aktivitas masyarakat sosial gitu ya, sehingga tidak dijadikan sebagai alat menuduh bahwa sawit ini mengakalilah atau tidak menerima karyawan secara baik. Ya, kondisi seperti itu sangat jamak kita temukan di lapangan gitu. Mereka justru tidak bersedia karena begitu menjadi karyawan tetap berarti ada aturan yang harus dipenuhi kan, disiplinnya, cara kerjanya dan seterusnya. Undang-undang menegaskan pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Tapi dari fakta yang kami temui di lapangan, sejumlah perusahaan sawit masih melakukan praktik kecurangan pada buruh sawit. Lantas, di mana negara?
Buruh harian lepas yang tak terdata sistem perusahaan acap disebut pekerja siluman. Ini membuka kemungkinan perusahaan sawit yang tak bertanggung jawab mempermainkan hak buruh. Mereka ini yang paling menderita. Koalisi buruh sawit meriset hingga kini praktik upah murah di sejumlah lokasi masih terjadi. Selain praktik upah murah, pemerasan para buruh sawit terjadi dalam berbagai bentuk. Nasib mereka perlu disuarakan. Sebab pengawasan dan penegakan hukum lemah dan tak berpihak pada buruh. Perlindungan bagi buruh sawit dari sisi regulasi mendesak segera direalisasikan. Regulasi yang berpihak pada hak-hak buruh menjadi inti untuk mengurai benang kusut persoalan yang selama ini membelenggu kondisi buruh sawit. Hasil jajak pendapat Litbang Kompas, negara belum optimal memperhatikan nasib dan melindungi buruh sawit. Dibuat perda atau kebijakan yang memang berpihak kepada buruh sawit itu loh. Harus ada dalam perda, peraturan khusus. Spesifiknya perdanya persis, bukan perda, Pak? Peraturan khusus terkait terhadap buruh di kebun sawit gitu loh. Soal jaminan kesehatan, jaminan asuransi, kan itu penting kan, yang harus diberikan oleh dilakukan oleh pemerintah. So adanya proses pengawasan dan monitoring monitoring dan evaluasi yang dilakukan pemerintah terhadap kinerja perusahaan sawit di Indonesia. Baru sekitar 700 perusahaan sawit yang memiliki sertifikasi ISPO, Indonesia Sustainable Palm Oil, yang salah satu prinsipnya ialah tanggung jawab perusahaan kepada tenaga kerja. Paling tidak itu mengurangi potensi yang merugikan sawit dari aspek ketenagakerjaan. Sehingga sawit Indonesia khususnya perusahaan semuanya sudah bersertifikat, melakukan praktek ketenagakerjaan yang bertanggung jawab, sehingga wajah sawit kita itu benar-benar berkelanjutan dan dibanggakan para buruhnya begitu. Hingga kini belum ada aturan yang spesifik mengatur regulasi untuk pekerja atau buruh sawit. Tapi setidaknya seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, penindakan tegas diberikan pada perusahaan yang tak melaksanakan aturan kesejahteraan bagi para buruhnya. Dan ini tentunya menjadi PR besar kita. Kita ingin tentunya para pengusaha ini memiliki kepedulian, terutama kepada para pekerjanya. Mereka ini harus diikutkan di dalam program perlindungan sosial ketenagakerjaan. Sehingga kalau ada risiko-risiko yang menyangkut pekerjaan, ini mereka akan mendapatkan perlindungan. Dalam jajak pendapat Litbang Kompas, mayoritas masyarakat ingin negara mampu membuat regulasi yang mengatur tentang buruh. Lantas, bagaimana negara hadir bagi buruh sawit yang terenggut haknya sehingga masih jauh dari sejahtera? Artinya langkah-langkah perbaikan itu kita lakukan ya. Dari sisi regulasi itu terdapat peraturan yang di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan juga Undang-Undang tentang Cipta Kerja beserta turunannya secara umum berlaku juga bagi pekerja kelapa sawit. Takkan ada triliunan devisa tanpa keringat buruh. Mereka yang menjadi tulang punggung keberlangsungan bisnis sawit berhak merasakan sejahtera. Nasib buruh sawit jadi pekerjaan rumah negara. Negara sepatutnya hadir membawa angin segar bagi buruh yang tak berdaya, terbelenggu jerat aturan korporasi.